saya lagi tiduran, itu di atas tembok. Kan tembok itu kan nggak ada atap ya. Jadi blos gitu, blos cuman kayak bambu gitu. Jadi kelihatan blos. Nah ini dia tembok nih. Temboknya juga kalau tangan begini mah ya kelihatan. Gitu. Nah itu saya ngeliat kepala rambutnya panjang. Gitu jalan gitu. Itu ngeliat saya di kasur. Jadi kayak nengokin gini. Iya gitu nengok. Astaga. Itu saya nggak bisa gerak. Astagfirullahaladzim. Gimana sih orang namanya takut ya? Emang begitu. Terus kakak kalau kebelet mau pipis atau mau buang air besar gimana malam-malam? Ya iya kan saya bilang tadi, saya kalau misalnya pengen berak, daripada ke kamar mandi, saya mendingan berak di plastik. Jadi kakak emang di plastik saat itu? Ya emang pernah. Lah. Kau selalu ku rasa hadirmu antara ada dan tiada. Halo masyarakat adat, gimana nih kabar kamu? Semoga dalam keadaan sehat, baik, dan berbahagia. Nah, kali ini di adat, antara ada dan tiada, seperti biasa aku ngajak narasumber buat bercerita langsung pengalaman horor nyata mereka. Hari ini sangat spesial, jadi awas aja kalau kamu nggak nonton, karena ini adalah yang kalian komen di setiap video. Benar-benar diminta sampai juga aku di DM buat mendatangkan seseorang yang adalah Bang Kamil yang kalian tunggu-tunggu. Halo Bang. Halo Tante Gina. Gimana kabarnya Bang Kamil? Alhamdulillah baik. Tante gimana kabarnya? Baik. Bang Kamil ini ditunggu banget sama netizen aku. Jadi mereka pada nanyain gimana Bang Kamil, kapan video Bang Kamil. Karena kan cerita kontrakan berhantu versi sebelumnya itu Bang Fadli dan juga Bang Rehan, itu banyak banget nyebut Bang Kamil, Bang Kamil. Iya, memang saya di sana. Emang pemiliknya ya? Iya, memang saya di sana. Emang pemiliknya. Dan gitu. dari cerita Bang Rehan dan Bang Fadli, itu Bang Kamil jarang ada ya waktu kejadian? Jarang. Tapi juga ngalamin hal-hal horor di kontrakan itu? Oh jelas. Berarti kita bakal denger nih cerita versi dari Bang Kamil, ya kan? Boleh. Walaupun nggak bareng mereka, ternyata Bang Kamil juga punya versi dia sendiri. Jadi buat teman-teman yang nontonnya dari video ini nggak apa-apa, jadi belum nonton video Bang Rehan, Bang Fadli, itu nggak nyambung kok. Maksudnya cerita yang sama tapi tidak berlanjut. Masih bisa tonton dari sini, setelah nonton Bang Kamil baru lanjut Bang Fadli, Bang Rehan, dan Bang Beli. Oke, Bang Kamil, aku dengar-dengar juga tadi katanya kalian teman-teman di kontrakan pada ngumpul lagi, terus rencananya mau bikin channel YouTube, benar? Iya, rencana. Apa nama channelnya? Kumis Kamil. Kumis Kamil, berarti Bang Kamil jadi ikonnya ya? Iya. Emang nanti kontennya apa aja Kak? Ya paling explorer atau ya kisah-kisah horor juga kayak gitu. Terkait dengan kisah horor kalian ya, terutama pengalaman nyata kontrakan. Iya. Jadi buat teman-teman silahkan mampir aja langsung ke Kumis Kamil. Silahkan di subscribe. Dan hari ini mari kita dengarkan sama-sama cerita horor kontrakan berhantu versi Bang Kamil. Bang Kamil, gimana ceritanya? Saya bertujuan ke kontrakan itu untuk saya emang punya kontrakan, punya. Maksudnya saya punya rumah, punya kontrakan. Nah, terus rencana emang saya kontrak itu buat kayak ngumpul-ngumpul, karena kan saya kan yang punya kontrakan ya di kontrakan saya itu. Nah, kalau ngumpul-ngumpul itu kan gak enak juga main kontrak, takut berisik gitu kan, kayak ngulik-ngulik berisik gitu kan. Nah, saya mutusin untuk kontrak, yang cari kontrakan yang bebas. Dan kebetulan di situ emang bebas kontrakannya, jadi nggak ya berisik banget ya, nggak masalah juga, karena emang itu juga kita kenal semua. Nah, awal-awal kontrakan di situ itu, ini awal ya. Jadi saya itu nemenin mertuanya Mamang. Mertuanya Mamang. Jadi mertuanya Mamang itu udah nenek-nenek.
dia emang udah sakit-sakitan gitu kan. Ya saya cuma nemenin aja, nemenin sampai dia tuh udah nggak ada, Meninggal dunia. sampai meninggal dunia. Nah setelah kejadian itu kan itu rumahnya berarti udah nggak ada yang nempatin. Berapa lama gitu? Kalau nggak salah 2 bulanan, sampai asbesnya itu kan sampai hancur juga kan. Nah itu nggak keurus tuh rumah. Ya udah, terus saya emang saya suka main ke rumah mama. Udah lu di sini aja, kata kita kayak gitu. Oh ya boleh, bayar ya berapa? Udah 25.000 aja malu mah tuh. Oh ya udah ya, kita emang kebeneran kan, emang buat ngumpul juga kan. Nah udah gitu saya langsung pindah ke situ. Itu untuk malam pertama, malam kedua, malam ketiga sih emang gak ada apa-apa. Nah serang berapa minggu itu, semingguan lah, ya itu udah mulai tuh nimpuk kolam Batu. ya. Ya saya pikir kan namanya kontrakan udah mau roboh begitu kan, apa tembok jatuh gitu kan. Awal-awal sih begitu ngiranya. Nah udah biarin aja. Terus berkali-kali emang kan saya ya berani lah, orang gak ada apa-apa kan, berani lihat apaan sih. Saya tuh nggak ada batu di kolam, tuh nggak ada batu. Selang berapa harinya ke situ lagi nih, lampu udah mulai ya mati gitu dah. Nyala nih. Saya pulang tuh mati. Setiap habis keluar gitu siang, malam mati. Oh jadi matinya itu emang malam. Iya. Emang sama kayak cerita mereka ya teman-teman yang lain. Iya. Matinya pas malam. Matinya Tapi pas kalau malam. dia pagi dia nyala sendiri. Nyala sendiri. Padahal nggak ada yang. Nggak ada, itu lampu otomatis beneran. Biar kata zaman kuno gitu ya. Nah udah gitu kan saya penasaran dong. Kok ini? Tuh awal-awal saya nggak tahu kalau lampu itu masih nyala atau udah mati gitu kan. Terus saya ganti lampunya. Ganti lampunya. Ya malam itu nggak nyala juga. Oh berarti sempat diganti lampunya. Sempat diganti lampunya. Ya saya pikir putus kan. Ah gelap nih, nggak enak. Nah saya beli lampu tuh. Udah saya pasang, tetap nggak nyala. Ya udah pasang lagi yang lama. Itu cuman apa ya? Nah pasang lagi yang lama itu, pas besokannya tetap sama aja. Sama aja. Jadi nyala gitu. Nah, malamnya diganti, kan udah ada yang baru kan? Diganti sama aja. Jadi mau ganti yang baru yang lama, tetap aja malamnya mati. Gitu. Nah, ini yang saya juga nggak tahu gimana ya. Nggak tahu itu dia atau bukan, saya nggak tahu ya. Yang nenek-nenek itu, yang saya nemenin dia sakit gitu kan. Terus saya lagi tidur, nggak tahu ya itu mah gimana sih, dia ambang tidur dan nyata gitu. Nah itu ngelihat dia lewat lagi tidur di spring bed itu kan emang ya mereka nih nggak tahu loh, spring bed itu tempat meninggalnya dia. Spring bed yang mana? Yang di depan atau yang di kamar? Yang di depan. Oh. Itu dia meninggal di situ. Oh. Sebentar. Mereka nggak tahu. Oh my god. Berarti si nenek itu justru meninggalnya bukan di kamar. Bukan di kamar. Di tempat kalian biasa ngulik. Di situ beliau meninggal. Meninggalnya. Oh astaga Iya. naga. Kagak ada yang tahu. Kalau itu dangkal darah dia apa gitu kan nggak ada yang tahu. Oke. Sampai sekarang mereka nggak tahu. Mungkin kalau lihat video ini baru tahu ya. Baru tahu mungkin kalau lihat video ini. Ternyata Bang Rehan, Bang Fadli, Bang Beli, tempat kalian ngulik adalah tempat di mana nenek meninggal. Betul. Dan tahu nggak sih Kak, teman-teman yang lain, Bang Fadli, Bang Beli, Bang Rehan udah cerita pengalaman horor selama di kontrakan itu. Ternyata
Bang Kamil menyimpan sebuah rahasia. Rahasia apa nyok? Nah, jadi rahasianya adalah ternyata tempat kalian biasa ngulik, biasa tidur di atas kasur, di spring bed itu adalah tempat sang nenek meninggal dunia dan noda-noda hitam itu adalah darah beliau. Bener Bem? emang bener? Iya. Nih si Masa gua bohong? Enggak lu dari dulu nongkrong lu 17 tahun ya? Baru enggak, gua serius nih. Maksudnya ini gua baru tahu sekarang lu. Maksudnya lu ngomong gua dapat dari omongan Regina, lu selama ini lu enggak apa-apa anjir, lu ngomong sama gua anjir. Baru diungkap beliau. Terus Ya. saat itu kakak lagi tidur sendirian malam. Tidur sendirian malam gitu. Nah, jam-jam berapa itu? Sekitar jam-jam 10-an dah. Ya itu udah mulai kresek-kresek gitu kan suara. Nah, itu ngelihat dia pakai Si kebaya. Iya, nenek-nenek itu pakai kebaya. Kayak apa sih itu namanya? Sarung ya? Sarung apa sih? Iya, sarung lipat kayak Iya, gitu, sarung lipat kurung gitu. gitu Iya, kan. sarung kurung gitu. Ya itu jalan kayak pakai skateboard. Maksudnya kayak lurus kayak gitu. Iya, nggak gini enggak. Jadi tapi dia jalannya miring, bukan ke gitu, bukan. Miring, ngeliatin ke saya kan. Oh. Kan ngeliatin ke saya. Ini kan lorong nih. Oh. Paham kan? Nah, ini lorong. Nah, dia jalannya miring, bukan begini, bukan. Oh, ibaratnya tuh Ngeliatin ini ke kayak kasur gini ya. Terus Ya. kayak gini Ah, ya. ya gitu, Kayak gini benar. kan, sret. Ya, ya udah paham dah ya. Oh, ya, paham. Oke. Nah, itu dia kayak pakai skateboard, tapi sambil senyum. Gitu. Ngomong nggak? Nggak tahu itu ngomong atau enggak, pokoknya dia senyum aja gitu. Ya, astagfirullahaladzim itu. Astagfirullahaladzim. Saya tuh kaget ya. Ini itu bukan gitu kan. Ini sampai merinding saya cerita begini. Cuma ini masalahnya saya sendiri yang ngerasain sih ya. Udah tuh. Nah, udah situ itu mah halusinasi kali. Halusinasi. Oh, halusinasi. Oh iya. Halusinasi. Iya. Nah, Terus. udah gitu malam keberapanya gitu dah. Itu udah mulai aneh. Itu udah mulai bikin saya takut. Bener, udah mulai bikin saya takut. Ini saya maksudnya masih sendiri ya, maksudnya belum bawa beli itu belum, masih sendiri. Memang mereka nongkrong siang gitu, malam enggak. Cuman gangguan-gangguan itu baru, pokoknya yang saya rasain ini ya. Nah itu yang mulai serem itu, kayak model kuntilanak. Nah, kuntilanak itu. Itu gimana ceritanya dengan si kuntilanak? Saya juga nggak tahu sih itu kuntilanak apa bukan. Cuma katanya pokoknya yang perempuan jenisnya pakai itu kan namanya kuntilanak ya. Ya saya mah dulu kalau masalah hantu gitu ya kagak tahu dah, apalagi ya kita mah nggak ngerti dah masalah begituan ya. Polos-polos bego gitu dah dulu mah ya. Nah udah gitu saya lagi tiduran itu di atas tembok. Kan tembok itu kan nggak ada atap ya. Jadi blos gitu. Blos cuman kayak bambu gitu, jadi kelihatan los. Nah ini dia tembok nih, temboknya juga kalau tangan begini mah ya kelihatan, gitu. Nah itu saya ngeliat kepala rambutnya panjang, gitu jalan gitu. Itu ngeliat saya di kasur. Jadi kayak nengokin Iya gini. gitu nengok. Astaga. Itu saya nggak bisa gerak. Astagfirullahaladzim. Gimana sih orang namanya takut ya? Emang begitu. Yang kenyataan. Astagfirullah nggak bisa ngomong. Astagfirullahaladzim. Emang bener-bener gak bisa ngomong gitu beneran dah. Pokoknya nggak bisa gerak gitu bener, sumpah. Aduh. Nah itu udah nggak bisa gerak. Ini Allahu Akbar gitu kan supaya maksudnya lepas gitu biar lepas. Itu baru maksudnya baru tak kaget banget bener sumpah itu. Aduh, aku gak bisa berhenti ketawa nih. Iya, tapi emang bener Astagfirullah. kenyataannya begitu. Karena pada saat itu kan Bang Kamil tuh masih dalam keadaan polos gitu loh. Iya. Nggak ngerti soal hantu segala macam. Iya, emang gak paham. Nggak paham. Tiba-tiba ditongolin. Iya. Dongengin begitu, udah ya gimana sih ya? Pokoknya kaget dah pas ngeliat begitu.
Itu maksudnya kan kita mikir ya, Iya, masa ya orang setinggi itu Iya kan? benar. Iya. Terus lagian juga kalau emang orang masa ya bisa begitu kan gitu kan. Makanya saya nggak habis pikir begitu aja. Rambutnya hitam, memang hitam. Wajahnya kelihatan nggak? Wajahnya itu gimana ya namanya, lampu 5 watt sih ya. Jadi gelap, ya agak-agak merah gitu dah mukanya. Ih serem banget. Ya agak-agak merah begitu. Ya makanya saya juga takut itu. Wah, kalau situ jadi saya emang nggak ada. Beneran Nggak bisa nggak ada gerak, situ. saya udah pasti udah nggak bisa gerak sih. Iya. Itu lama nggak dia kayak gitu? Itu lama, makanya saya ngucap-ngucap terus itu. Makanya saya bilang gitu. Ayo lagi, saya bilang gitu. Iya, udah tuh terus baca doa dalam hati tuh terus-terusan Malah sampai selesai gitu kan. Nah pas dia udah nggak ada, saya belum bisa gerak. bergerak gitu kan. Nah pas sudah sekencang-kencang itu dalam hati, Allahu Akbar, Wah, serem banget. loncat di kasur, duduk di depan, nggak lari gitu, nggak, duduk mikir itu apaan gitu. Iya, mikir itu apaan ya, setan apa bukan ya, kayaknya setan dah gitu kan. Cuman nggak maksudnya nggak lari gitu, nggak, cuman ya kita udah keluar, nggak tenang nih, nggak nyaman gitu kan. Nah, ini kemarin ada pertanyaan di kolom komentar kalau nggak salah. Itu gimana kalau bikin kopi atau ini ke dapur gitu kan? Enggak, kompor tuh nggak di dapur. Kompor di mana? Kompor tuh posisinya ada di lorong di sebelah kiri. Oh. Kompor tuh di lorong sebelah kiri. Jadi dapur itu apa isinya, Kak? Ya itu kan kayak beca, kayak kayu-kayu gitu. Itu aja. Jadi kalau misalnya mau bikin minuman berarti di lorong itu ya? Iya, di situ kelihatan kan ini kamar depan. Nah, ini dapur. Oh, I see. Iya. Jadi kalau kemarin ada yang komentar begitu, tuh kalau bikin kopi gimana gini? Ya, karena kan di situ kompornya bukan di belakang. Kalau di belakang siapa yang mau bikin? udah melihat ini ya. Iya. Si poci-poci kan di sana ya, Iya. cerita dari Bang Rehan. Heeh. Terus ada kejadian apa lagi waktu Kakak masih sendirian sebelum datang Belly? Ya, kejadian itu banyak ya. Terus pokoknya semenjak kejadian si Kunti itu kata orang Kunti, saya nggak tahu juga ya. Saya nggak berani tuh malam ke kamar. Nah itu Kakak waktu di kamar tidurnya? Enggak, itu yang depan. di depan. Di depan. Cuman kan dia kan munculnya dari kamar. Oh iya dari kamar ya? Iya kan. Oh iya kebayang. Muncul kepalanya begitu kan, berarti kan badannya ada di kamar. Iya badannya ya di kan? kamar. Iya badannya di kamar berarti. Terus Nah semenjak itu saya nggak berani ke kamar. Ya kalau siang mah ya masih ini aja sih biasa. Kalau malam nggak mau nengok ke situ. Nggak mau dah. Kayak maghrib juga masih berani. Masih berani gitu ke WC gitu. Kalau zaman sekarang mah toilet ya. iya. Ya ke toilet gitu. Masih berani. Tapi kalau setelah maghrib? Nah, kalau udah jam-jam 9 itu udah, wah mendingan berak di plastik dah. Beneran? Terus Kakak kalau kebelet mau pipis atau mau buang air besar gimana malam-malam? Ya iya kan saya bilang tadi, saya kalau misalnya pengen berak, daripada ke kamar mandi, saya mendingan berak di plastik. Jadi Kakak emang di plastik saat itu? Ya emang pernah. Lah, Saking gak maunya ke toilet. saking kagak maunya ke toilet. Ya Allah. Karena banyak kejadian-kejadian. Itu pokoknya pas saya buang air besar di plastik itu, pas kejadian-kejadian itu yang parah tuh di kamar mandi. Oh itu yang cerita sama teman-teman? Atau ada versi Kakak? Versi saya Itu sendiri. gimana tuh ceritain di kamar mandi versi Kakak? Nah, jadi kalau saya ini kan, kalau misalnya malam kan suka pulang kan. Kalau kata si Fadli itu, saya pulang pacaran. Padahal nggak pacaran. Kemana? Itu saya ngelancong. Ngelancong tuh ngapain ya? Ngelancong tuh jadi nginiin kekasih gitu, nemenin kekasih. Sama aja Kak, ya elah. Sama aja bahal sama aja. kekasih ya. Iya, jadi saya pulang ngapel, mereka emang nggak ada. Saya kan pulang-pulang ngapel kadang-kadang jam-jam 11. Ya jam-jam 1, ya ngapel zaman dulu lah. Saya tetap pulang tuh. Cuman ya gangguan-gangguan itu yang paling parah
paling parah ya. Itu di atap itu ada yang berdiri. Jadi dia tuh kayak apa sih, nginjek bambu ya, nginjek bambu itu yang buat nahan-nahan apa sih? Oh, yang Iya. kan rumah tuh kayak gini ya. Iya. Nah kan di Terus sini kan ada suka ada iya, apa sih, aku lupa balok namanya, kayu-kayu gitu kan buat fondasi, menahan fondasi. Nah di situ dia berdiri di situ telanjang, Hah, nggak pakai baju? kagak pakai baju. Itu Rambutnya panjang, Oh, cewek. bukan cewek, cowok. Cowok. Kalau cewek kan ada tetenya, Ya. dia sama tetenya mendem. Oh, berarti emang cowok tapi Emang rambutnya cowok, panjang. emang cowok panjang, bawahnya juga panjang. Buntut kali ya, Iya. ya buntut depannya panjang lah ya. Heeh. Nah itu saya kaget juga. Itu kapan tuh? Ya itu pas saya pulang dari rumah itu ngapel kan, saya tiduran. Itu saat kejadian mereka Bang Fadli kesurupan kah atau sebelum atau sesudah? Itu kalau nggak, oh sebelum atuh, Oh, sebelum datang mereka ya. sebelum Oh, itu kakak posisinya sendirian. sendiri. Emang saya kan emang udah, nah pas saya ngeliat itu tuh udah bener-bener kaget. Sama saya ngeliatnya kayak gitu juga. Gimana sih kayak, wah, langsung Iya. gimana sih kalau kaget, jantung tuh kayak ke atas, Iya. turun lagi gitu. Iya, bener kayak Apaan itu ya gitu kan. Terus saya baca-baca terus saja. Takutnya dia loncat. Ini mah bener. Jadi jalan dia nggak pakai lihat-lihat. Kalau orang mah kan namanya jalan begitu pasti takut jatuh kan. Dia mah kagak, begini aja udah gitu cuek. Gitu udah kayak nggak takut jatuh. Kagak pegangan ini enggak. Begini bongkok. Gitu tuh. Rambutnya panjang. telanjang. Iya telanjang. Aneh. Telanjang itu. Yang ya itu nggak tahu dah itu namanya apaan. Lama nggak kakak lihat itu? Itu lama itu. Saya juga sama, bergerak juga lama juga, nggak bisa bergerak. Makanya saya bilang kaget. Saya kalau kaget begitu kadang-kadang kalau baru ngeliat gitu ya. Ya gitu, berucapnya pasti begitu. Ah ya, gitu aja udah. Nggak bisa ngucap astagfirullahaladzim tuh nggak bisa. Karena mulut tuh biasanya keluh nggak sih kayak? Iya kaku gitu. Iya, kaku kan kayak. Iya gitu, iya. Nah, tetap saya nggak bisa bergerak juga itu ngeliat itu. Jalan begini gitu, takutnya tuh di pikiran tuh takutnya grup gitu kan, ngerinya begitu. Nah, saya baca, nah, nggak tahu dia makin lama bukan makin maju tapi makin mundur. Tadinya kan dia maju nih, terus lama-lama mundur lagi, ngilang. Oke, tapi akhirnya hilang ya. Hilang. Nah semenjak di situ saya tidur megang pipa. Pipa. Iya dong. Pipa dari mana? Ya pipa di situ ada. Oh, ada. Isi itu kan, ada isi. Udah tuh saya tidur megang begituan. Buat apa tuh? Jadi kalau ada nih saya takol. Lah, emang bener. Iya, saya kan maksudnya gimana ya? Maksudnya ya takutnya dia ngapain saya gitu kan. Iya sih. Deket. Pokoknya saya udah ya berani mah berani, tidur di situ tetap berani. Cuman gimana sih ya? Saya juga mikir kayak begituan nggak mungkin mampusin kan gitu kan. Pokoknya deket gue takol gitu aja udah. Nah setelah berapa lama pulang malam lagi tuh. Pulang malam takut, pulang sebenarnya tuh takut. Kan bisa ya pulang ke kontrakan. Ya cuman emang pengen ke situ aja karena ke sono kan agak jauh. Nah udah tidur, duh ada nggak ya, nongol nggak ya? Itu kan takutnya kan. Udah tuh tidur megang pipa. Tidur udah, tidur tapi belum tidur itu maksudnya masih gimana sih degdug aja. Wah takutnya ada nih. Suara ini tembok. Duk dia makin lama makin ke depan. Suara tembok itu dia kayak jalan gitu tapi gini. Ngerti gak tembok di? Kayak gini. Iya, tapi dia sambil jalan ke depan. Wah, jalan ke sini nih. Wah, ke sini nih. Pas udah sampai depan, gimana sih kayak di PHP-in? Ya, suaranya udah begitu, di depan udah nggak ada. Sama langkah kaki begitu. Hari itu juga. Selang berapa lama itu, berapa menit gitu kan. Langkah kaki. Tek. Di PHP-in lagi. Sama. Nah, itu pas di kamar mandi, saya kan emang udah nggak bisa tidur lah itu malah. Nggak bisa tidur.
tidur itu pokoknya saya ke kamar mandi dulu, tapi nggak ke kamar mandi ke sono, enggak, cuma nengok doang, penasaran sama yang geduk-geduk sama yang jalan itu apaan gitu kan. Begitu udah nggak ada apa-apa nih, udah saya tidur itu pokoknya tidur tuh malam banget, bisa pagi dah, jam 3-an, jam 4-an. Nah pas bangun itu si Rihan dateng, lu ngapain lu tidur megang pipa gitu. Ah lu nggak tahu sih ceritanya, itu begitu aja ya, padahal ceritanya begitu. Pokoknya saya ngelihat yang pas di atas itu, ngelihat takut ditegur begitu kan, saya bagel gitu. Nah udah itu udah emang, maksudnya walaupun begitu saya masih tetap berani, nggak apa sih, nggak kabur lah gitu. Masih tetap main ke situ. Nah udah gitu, ini pas di kamar mandi nih, itu belum lama, itu mah nggak jam 9, itu abis maghrib. Ini beda hari nih? Beda hari. Oh beda hari, beda malam ya? Iya beda malam. Kalau itu abis maghrib. Habis maghrib pisan. Saya pulang, rencana mau minum kan. Baru mau tuang. Itu suara plung gitu kan. Ya saya nengok kan, emang udah biasa. Tapi namanya ada suara begitu kan pasti nengok. Ya kan emang walaupun udah biasa gitu kan. Ya refleks. Saya ngeliat, itu udah kayak lift. Pocong. Pocong itu udah kayak makanya lift gitu. Oh makanya pakai eskalator gitu. Iya disebut Kak Bang Fadli pocong eskalator. Iya. Oh jadi emang kakak juga ngeliat? Iya ngeliat itu. Itu kayak gitu ngeliat. Itu megang air begini, bentar pengen minum, megang kagak jadi minum, sampai gemeteran. Udah tuh air keluar. Ah udah kagak bener ini, gua harus ngajak orang gitu kan. Udah. Nah, akhirnya saya ngajak Beli. Oh. Berarti sebenarnya Bang Kamil emang ngalamin hal-hal horor juga. Iya. Karena waktu sama Bang Fadli, dia mikirnya Bang Kamil tuh justru nggak ngalamin, nggak diganggu gitu loh. Iya. Mereka mikirnya begitu. Atau waktu itu pernah saya dipitnah lah. Kenapa tuh? Ya saya disangkanya itu saya lah yang gangguin gitu kan. Oh iya, ada cerita mereka. Iya. Ada cerita mereka. Sampai waktu itu ditongolin pas bareng-bareng sama saya nih. Pas ditongolin, ya saya kesel kan. Iya. Itu gua bukan gua kan. Saya sampai kesel gitu loh. Iya. Iya mereka pikir kayak gitu karena Bang Kamil waktu kejadian-kejadian itu nggak ada, Iya, ya kan? nggak ada, emang. Jadi dikira Bang Kamil nih yang isengin mereka. Iya. Padahal Bang Kamil emang lagi pacaran aja di luar ya. Iya. Ya pacaran lagi. Emang pacaran aja di luar. Berarti Bang Kamil memutuskan buat ngajak teman-teman itu justru karena gangguan horor di kontrakan. Iya. Tapi Bang Kamil emang sengaja nggak cerita ke Rehan? Enggak cerita. Kenapa nggak cerita? Ya karena gimana ya, itu kan yang ngalamin saya sendiri ya. Kalau untuk ya cerita sih pernah sesekali gitu kan. Cuman saya ngajak ini mereka ngeliat juga atau enggak, saya penasaran itu aja. Penasaran. Jadi berarti nunggu nih versi mereka gitu ya. Apakah mereka ngalamin hal serupa? Sama, iya gitu kan. Ya udah. Wow. Dan semenjak akhirnya Beli datang, kejadiannya ya yang bareng Beli itu ya, yang diceritakan Beli. Setelah itu waktu teman-teman yang lain datang ya bareng-bareng itu. Yang bareng yang mana? Yang ada kan yang pocong jelangkung. Oh iya ada. Itu kakak juga nyaksiin kan? Itu nyaksiin juga sama. Cuman kalau saya nyaksiin, oh iya yang ditimpuk sama ini kalau nggak salah dirigen. Iya si Padli. Oh iya. Mau nimpuk dirigen. Oh dia pakai dirigen ya saat itu? Enggak, pertama pakai ini apa sih namanya, sendok, gelas. Oh. Pakai gelas. Oh karena deket sama meja-meja dapur ya? Orang kita udah mau keluar kan, kita mau keluar. Bet, ayo. Dia terpaku di situ. Pas saya ngeliatin dia terpaku, saya ngeliat ke sana, bener. Itu lagi. Si pocong lagi lagi jelangkung. Jelangkung. Aduh, serem banget sih. Selain kejadian-kejadian yang bareng Kamil, bareng Fadli, itu kakak ada lagi nggak kejadian setelah udah ada teman-teman yang kakak nggak alamin juga? Sama. Itu kejadian yang sama begini juga. Yang lain ada lagi nggak? Yang Kamu lain sendirian?
yang sendirian. Kalau kita yang rame-rame. Oh, kebanyakan yang rame-rame. Ya kebanyakan rame-rame itu kalau nggak salah ada Belly juga. Gimana tuh? Dia itu namanya ada si Dwi Jawa tuh kan. Terus ada si Gede almarhum. Nah itu pokoknya berapa orang kalau nggak salah 4 atau 5 orang lah ya. Itu datang yang cambuk itu. Oh, yang cerita Bang Fadli. Dia pakai jubah. Terus rambutnya dikuncir gitu. Iya. Yang suka Iya. nyambuk. Nyabet gitu. Nyabet rambutnya kayak gini, Iya. kayak gini ya. Oh, Wah itu mau bener-bener kagak. Datang itu nggak diduga-duga. Pertama nongol, kayak nongol kepala, terus nongol tengah badan, nongol sebadan. Nah, pas nongol sebadannya itu dia udah nggak ragu-ragu lagi, langsung bunyi, ceprat gitu. bener. Jadi dia di hadapan kalian, awalnya malu-malu dulu nih, setengah-setengah. Setengah-setengah. Terus dia kayak gini-gini. Nah pas ngeliat kan itu badan nggak apa sih, semua badan itu kan kita ngeliat semua tuh. Uset maju. Nah pas dia maju itu kan kita mundur, takut gitu kan. Itu pepet-pepetan tuh di kasur, pepet tindih-tindihan. Karena dia memang bener-bener berani banget gitu, sampai cepret gitu kan. Berani banget tuh beneran sumpah. Itu Jawa aja sampai ketakutan kayak mau nangis gitu, teriak-teriak. Gitu udah kodok kayak metal gitu kan. Wow gitu. Berarti si itu tuh emang kayak nyerang kalian jatuhnya. Emang bener-bener nyerang. Iya kan, Iya. nyerang dianya. Itu kalau kata masih ada kasurnya, masih kelihatan kali ada robekan di situ. Itu sampai robek Robek. karena rambutnya dia. Iya. Wow. Ceprat. Ikan memang ke lantai ya, ke lantai nggak ada apa-apa di lantai, nggak kayak ada bekas apa gitu, enggak. Pas ke kasur, bret, langsung robek. Wah, gila sih. Gila. Berarti Itu benar ini kalau ada zaman dulu masih ada handphone kayak sekarang gitu ya, itu udah paling booming tuh, udah bener. ini emang bener-bener cerita horor terepik 2022. Jadi emang gila sih. Wow. Terus ada kejadian apa lagi, Kak? Terus ada kejadian kayak apa namanya? Itu juga sama, saya masih Belly juga tuh. Pas saya mau ke kamar mandi nih, emang lihatnya mau ngencing doang sih. Itu kan maksudnya nggak malam banget. Habis maghrib lah. Emang kurang ajarnya tuh pas awal-awal itu pas maghrib kan awalnya dimunculinnya kan malam gitu kan. Nah pas dimunculin maghrib itu udah parah dah tuh, dari semenjak muncul maghrib itu udah terus-terusan. Oh, berarti itu kayak startnya dia ya? Iya kayak startnya dia. Oke. Itu gimana tuh Kakak pas waktu mau ke toilet? Nah pas mau ke toilet itu saya kaget. Nah kan namanya jalan kan nunduk nih. Cuma kan kita kan lihat bayangan putih begini, ya kan? Itu putih apaan? Pas kita nengok, pocong itu lagi nyender di kaso yang lagi cuma ditaruh aja kayu, gimana sih? Tahu kan kaso yang tipis? Iya. Kaso tuh yang kayu segede gini lah. Iya. Logikanya kan kalau orang mah didudukin kayu segede gitu pasti patah. Namanya panjang, didudukin pasti patah. Nah itu enggak, pocong itu udah gitu aja, duduk di kaso gitu. Udah duduk aja diam, merhatiin. Saya ngeliat begini, pas putih-putih, astagfirullahaladzim. Udah nggak jadi ke kamar mandi, mundur lagi. Bukan maksudnya, ya saya juga nggak mau takabur juga kan, maksudnya nggak mau sosok berani gitu kan. Takut kejadian kayak teman saya. Emang temennya gimana? Nah ini nih, jadi teman saya itu emang orangnya terlalu berani tapi dia nggak punya basic gitu, ngerti gak? Iya. Dia terlalu berani tapi dia belum punya apa-apa gitu. Iya. Cuman berani mental aja, berani nyali. Itu pas ada dia, kalau nggak salah si Belly juga ada itu kan, pocong nongol nih.
Kita lagi ngobrol-ngobrol, ada dia kan nih teman saya ini, nama kita ini aja ya, namanya itu Kie. Iya, Kie. Nah, kita lagi ngobrol-ngobrol, emang dia demen banget dah sama mistik-mistik begitu dah tuh. Kita lagi ngobrol gitu, terus ada pocong nongol di kamar mandi itu. Langsung ngamuk si Kie ini. Langsung ngamuk, berani dia orangnya. Ngamuknya kayak gimana maksudnya? Setan lu, gangguin temen gua. Ditendang tuh tembok. Ditendang tembok kamar mandi tuh ditendang sampai hancur sedikit. Astaga. Saking keselnya kali dia. Itu dia baru lihat itu. Lihat pocong begitu ngomong, terus saya tarik. Udah jangan tendang begitu, temboknya hancur ntar lu. Orang tembok dia jatuh kan. Itu dia nendang cuman begitu doang kan. Kalau nendangnya di tengah mah habis itu. Udah mandi telanjang kelihatan gitu kan. Ya, tapi saya tarik tuh. Saya tarik begitu, ini masih nunjuk-nunjuk kayak berantem sama orang gimana sih? Marah-marah dah gitu kan. Udah itu udah. Nah dia pulang dah tuh, maksudnya nggak berlanjut di situ, udah langsung pulang semua tuh sepi. Maksudnya udah keluar pergi main gitu kan. Besokannya saya ke rumah Kie. Iya. Oh, sakit. 3 hari deh. Oh, wow. Iya. Jadi dia meriang gara-gara abis nantangin marah-marahin si hantu. Makanya saya ya semenjak dia itu nggak mau dah saya nantangin. Lu ini nggak berani. Takutnya takut begitu juga. Namanya orang polos gimana sih? Nah itu salah satunya itu yang teman saya yang saya bilang nantangin itu langsung. Nah pada saat malam-malam itu nih kita nongkrong nih. Nah, ini malam berbeda lagi. Malam beda lagi nih. Okay. Ini ada Firman. Terus ada Firman. Terus ada si Belly. Terus ada si apa lagi ya? Hendrik ada. Itu lagi ya biasa kita kan ngobrol-ngobrol aja di situ kan. Tapi pintu kebuka ngeblak. Itu dia blakin. Nah, itu si Firman itu emang kita nih ngablak emang lagi ngeliatin tangan begini di kamar. Tangan tuh dari mana? Dari kamar. Dari kamar posisinya? dalam. Di pintu kah? Atau di atas? Enggak, di pintu. Oh, di pintu. Gitu tuh. Ini kan lorong nih. Iya. Ini kan pintu kamar. Iya. Nih, sini pintu kamar nih. Jadi dia begini nih. Gitu. Ih. Nah, itu balik lagi. Nah, itu kita merhatiin tuh. Itu emang kadang ada kadang enggak tuh tangannya, cuman kita mah ya namanya udah biasa yang lihat gitu nih sambil ngobrol aja. Nah terus musafir lewat nih. Musafir tuh kayak orang yang pakai gamis, yang pakai udeng gitu. Tapi itu teman, pasukan jenggot lah kasarnya. Teman kalian? Ya kenal. Oh emang kenal? Emang kenal, ya kenal begitu aja sih. Akamsi. Iya, kenal begitu aja. Mana? Ini sini dulu. Emang dia lewat gitu, kita tegur. Nah, udah gitu kita bilang ke dia aja apa ya? Kalau di sini ada makhluk itu berani nggak dia ngusir ya? Gitu kan maksudnya, namanya pasukan berjenggot. Oh ya kan? iya, oke. Ya itu nggak tahu pasukan jenggot beneran atau pasukan jenggot bohongan ya. Cuman yang jelas intinya ya nanti ceritanya tahu sendiri lah ya. Dia datang nih balik lagi. Salaman dah tuh baru dia. Assalamualaikum. Salaman. Boleh minta tolong nggak? Apaan tuh? Usir setan di sini nih, iseng banget. Masya Allah, zaman gini masih aja mikirin setan itu enggak ada. Itu bohong, itu enggak. Jangan percaya sama gitu-gituan gitu kan. Itu serentak ngomong begitu, emang ada beberapa orang gitu kan. Itu kan ada 5 orang kalau nggak salah tuh rombongan. Oh, itu jadi rombongan. musafir ini berlima? Iya, berlima rombongan dia. Aku pikir tadi sendirian. Oh enggak. Berlima, itu rombongan juga. Dan 5-5-nya masuk ke rumah? Dia lagi silaturahmi, enggak di rumah, cuma depan pintu. Oh depan pintu, oke. Nah kita kan nyuruh masuk, cuman dia lagi ngobrol-ngobrol dulu, maksudnya ntar nyuruh masukin lah. Kita minta tolong sama dia dulu nih, izin. Bisa minta tolong nggak ini? Tolong usirin setan di sini pada jahit-jahit. Masya Allah, zaman begini mana ada setan?
Itu bohong itu, jangan percaya gini. Ya udah kalau nggak percaya lihat aja. Nah bener, berapa menit dia ngomong begitu tuh, tangan begini. Tuh lihat tuh gitu kan. Astagfirullahaladzim, itu beneran. Ya beneran. Aduh, aneh bener-bener, aneh ada urusan dulu. Bener, nah, tapi dia bilang apa ya? Oh, aneh ada urusan dulu di masjid. Aneh ada urusan dulu di masjid. Udah ya, aneh pulang dulu. Assalamualaikum. Gitu. Kelima-limanya pergi. Ngeliat begituan. Padahal cuma tangan ya tadi ya? Cuman tangan doang. Dia cuma ngeliat, astagfirullahaladzim. Aduh, aneh nggak bisa lama-lama nih ya. Ada perluan di masjid. Ya, assalamualaikum. Iya, udah tuh 5-5-nya. Biasa tadinya lewat itu jalan biasa gitu kan. Nah, pas mau pulang nih, aneh dulu ya, kayaknya gerakannya tuh kayak panik gitu kan. Jalan juga agak cepat dari yang pertama. Gitu nah. Perasaan ilmunya tinggian gua sama gua, tinggian dia sama gua gitu kan. Kasarnya nggak bisa ngaji juga. Ya sama begituan mah nggak takut lah gitu ya. Takut mah takut, cuman berusaha nggak berani-beraniin. Dikirain ya dia bisa ngedoa gitu ya, doain kek tuh biar hilang apa gimana gitu kan. Ini kagak. Ini ada urusan di masjid. Langsung ya udah. Langsung pamit undur diri. Kirain ya kan, kirain. Nah, udah gitu udah. Selang berapa lama itu si Firman tuh nyolatin. Oh, ini di malam yang sama? Di malam yang itu juga, hari itu juga dia sholatin. Sholat di situ dia. Emang dia emang sering sholat di situ. Maksudnya itu supaya tuh makhluk nggak terlalu ekstrim gangguinnya gitu. Nah, udah tuh sholatin sambil ngaji. Tetep aja plangplung mah. Tetep aja plung tuh masih ada tetep. Itu dia kan di terowongan sholatnya. Dia lagi berdoa, ya Allah. Itu hordeng yang di pintu. Iya. Gituin ditepak. Tetep aja dia lagi berdoa tetep aja begini. Astaga. Masih tuh. Nah, terus nggak lama tuh pas udah digituin tuh, Firman lagi begini kan pasti kelihatan orang depan mata dia. Tuh aja. Udah. Sejadahnya mundurin dikit. Takut kenapa-napa kali ya. Udah, nah itu masih berdoa tuh dia. Nah udah gitu rambut. Tahu itu rambutnya doang kayaknya, bukan nggak sama muka. Kayaknya dia ada belakang apa gimana nggak tahu ya. Itu rambut doang nongol. Langsung dilipat sejadahnya di depan duduknya. Karena di situ takut, karena terlalu dekat kali ya. Akhirnya duduknya maksudnya ngelihatnya jauh gitu. Yang tadinya deket jadi jauh. Diperhatiin lagi. Ini yang kita nih merhatiin. Cuman ya namanya udah biasa sih ya. Ya udah sih jadi anggap biasa aja, nggak terlalu. Dia juga nggak ganggu banget. Yang paling ganggu banget itu tuh, yang cepret tuh. Tuh paling kagak nyaman kalau udah dia datang tuh. Itu yang rambut tadi akhirnya nunjukin diri nggak dia? Enggak nunjukin diri. Cuman rambut doang. Rambutnya warna apa? Hitam. Oh, hitam. Hitam aja panjang. Lurus atau? Lurus, udah kayak pakai sampo udah. Oh, udah berarti kayak halus ya? Halus, udah kayak iklan sampo itu. Halus banget mulus. Cuman gitu doang, udah. Nggak ini lagi udah. Nah, pas di situ udah ngobrol-ngobrol biasa. Pergi. Jadi nggak ekstrim banget. Nggak kayak rambut yang dicepret gitu. Iya, Kalau ada dia udah kagak bakal nyaman dah. Ada kejadian lain lagi nggak? Ya, yang belum diceritain sama Bang Rehan dan Bang Fadli, Bang Beli? Udah sih itu aja. Itu aja ya? Aku nanya-nanya beberapa hal gitu loh ke Bang Kamil. Nah, Bang Kamil ini kan pemilik kontrakan itu kan. Nah, terus banyak tuh yang nanyain asal-usul sebenarnya kontrakan itu jadi berhantu tuh kenapa? Tahu nggak? Kita sih nggak tahu ya, cuman denger aja gitu. Katanya itu di situ tuh di speed tank itu tempat pembuangan kayak barang-barang pusaka gitu, kayak keris, batu wafak gitu dah. Di speed tank itu kan, terowongan itu kan itu speed tank. Oh, berarti di bawah terowongan itu ada safety tank yang sebelumnya itu tempat ngebuang pusaka. Iya.
Sebelumnya ngebuang kotoran dulu baru pusaka. Oh, jadi pusakanya emang dibuang, dicampur dengan kotoran itu? Ya kan itu septic tank. Iya, berarti di sana dibuangnya? Iya, di sana dibuang ya. Oh, berarti tercampur? Tercampur dong. Oh, itu dari mana taunya? Dari tempat pembuangan pusaka? Ya informasi dari paman juga sih. Oh iya, karena kontrakan itu juga yang paman. ownernya punya paman Bang Kamil ya. Ya. Jadi bisa dibilang itu tuh karena pusaka-pusaka kayak keris, apa, ada di bawah rumah itu. Iya, ada di bawah rumah itu. Oke, berarti sebenarnya terjawab sudah. Rumah kontrakan itu berhantu karena ada banyak pusaka yang dibuang di bawah lorong. Nah, kemungkinan pusaka-pusaka itu biasanya ada isinya kan? Ya nggak sih? Ya udah jelas pasti ada. Iya kan, ada kan? Jelas. Apakah jin atau hantu yang mengganggu kalian itu dari pusaka-pusaka itu? Kalau penunggu pusaka itu mungkin. Oh, oke. Ada kemungkinan. Nah, terus tadi Bang Kamil juga cerita di awal bahwa sebelumnya Bang Kamil tinggal di sana bareng si nenek, ya kan, ngerawat nenek Nggak bareng sih, cuman nemenin aja. Oh, nemenin aja. Tapi itu nemeninnya Kan kita kan punya rumah, maksudnya cuman nengok gitu, nemenin gitu, cuman gitu aja. Oh, oke. Bang Kamil berarti sebelumnya emang nggak pernah tidur di sana ya? Enggak. Cuma nemeninnya di siang hari? Iya, siang hari. Kalau Kadang malam pernah? Pulang. Malam pernah. Cuman jam-jam 10 kayak gitu pulang. Gitu. Nah, itu kan jam 10 lumayan malam ya sebenarnya. Pernah nggak Bang Kamil ngalamin hal horor selama bareng si nenek? Enggak pernah. Bener-bener aman ya? Aman. Si nenek juga pernah cerita nggak? Enggak pernah cerita di situ gini-gini. Cuman pas dia pas berapa hari mau meninggalnya gitu. Ya itu dia ngeliat itu ngeliatin gua mulu pakai bahasa Jawa sih. Itu ngeliatin gua mulu, gua takut gitu. Hitam gede katanya. Oh, berarti cuma ada pengalaman horor itu. Si nenek Si bilang nenek itu bilang ada sosok hitam gede. di saat itu juga saya ada di situ. Oh, berarti bareng sama kakak? Ada. Dia ngomong begitu. Tapi kakak ngeliat nggak sosok itu? Enggak. Cuma si nenek Si bilang nenek ya? doang. Tuh dari kemarin nungguin gua mulu itu gini gitu dah, bahasa Jawanya gitu. Wow, apakah sosok hitam itu yang dilihat sama teman-teman atau enggak juga nggak tahu ya? Nggak tahu juga sih. Pokoknya pada saat dia ngomong begitu, berapa harinya itu udah nggak ada. Meninggal. Oke. Wow, serem juga ya. Nah, Bang Kamil kan di sana tinggalnya juga ditawarin kan sama mamang Bang Kamil, mau nggak tinggal di situ? Nah, itu berapa lama sih jarak setelah meninggal si nenek kosong sampai Bang Kamil tinggal di sana? Bulanan. Beberapa bulan? Beberapa bulan itu. Berarti udah lama ya? Udah lama. Udah lewat Udah lewat 40 hari gitu ya? Iya, udah lewat. Udah 100 hari mungkin udah lewat juga. Udah lewat juga, iya sih. Orang rumahnya udah jebol. Saking nggak dirawatnya ya? Iya. Oke. Wow. Nah, terus rumah yang di belakang itu tadi Bang Beli sebelumnya ada cerita. Itu juga kosong ya rumahnya ya? Oh, itu rumah kosong. Emang rumah kosong yang udah berjamur kasarnya. Jadi udah nggak ada atapnya. Bang Kamil pernah ngalamin hal horor nggak di sana? Oh, pernah. Itu gimana ceritanya? Ya itu saya lagi jalan aja, lagi lewat. Ya kan emang ini kontrakan yang kita kontrakin. Ini lapangan los sampai, nah losnya itu mentok ya rumah itu. Jadi kalau kita lewat ya langsung melihat gitu. Nah pada saat kita begitu, ya ada, ya tingginya sih kayak anak kecil. Cuman tampangnya tuh tua, terus ininya juga diikat rambutnya. Jadi kayak orang tua cebol gitu ya? Iya, itu hitam. Cuman mukanya juga masih kelihatan, nggak hitam dop gitu, enggak. Itu sama nggak sih jinnya yang mengganggu dengan kontrakan Bang Kamil? Kan deketan tuh. Waduh, kurang tua ya saya juga. Kurang tahu ya? Oh iya, kurang tahu gitu ya. Ya itu. Oke. Berarti udah sampai sini ya cerita Bang Kamil? Ya udah cukup. Dan terjawab sudah pertanyaan kalian. Kenapa rumah kontrakan itu berhantu? Karena emang menjadi tempat pembuangan pusaka. Selain itu juga kalau ke toilet malamnya kayak gimana, kata Bang Kamil lebih milih di plastik ya. Iya, di plastik. Lebih baik plastik. Daripada ke toilet yang serem itu. Iya. Oke Bang Kamil, terima kasih buat ceritanya. Dan setelah ini kita bakal kumpulin mereka berempat. Ada Bang Kamil, Bang Fadli,
Bang Belly dan Bang Rehan satu frame, kita tanyain langsung. Jadi kita kayak tanya-tanya apakah ada kejadian-kejadian horor terlewat yang diceritakan mereka, dan ngejawab pertanyaan-pertanyaan kalian di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Aku sama Bang Kamil pamit undur diri. Bye! Hai guys, thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.